Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihana Salsabila Ramli. Saya perwakilan dari SD Negeri 8 Halmahera Selatan. Dan saya kelas 4 SD. Saya akan bercerita sebuah kisah yang berjudul Asal Muasal Telaga Biru. Alkisah pada zaman dahulu kala di Halmahera Utara terdapat sebuah dusun yang bernama Lisawa. Dusun Lisawa belum banyak dihuni orang dan hanya beberapa keluarga saja yang tinggal di sana menempati dadaru atau rumah adat. Di sana masih hiduplah seorang pemuda tampan bernama Mako Hiduru dan seorang gadis cantik bernama Madu Jaru yang merupakan pasang kekasih. Mako Hiduru telah berniat untuk melamar Madu Jaru, tetapi dia sadar bahwa hidupnya masih sangat kesulitan dan ia perlu bekerja sebelum menikahi sang kekasih. Keinginannya itu langsung pula disampaikan kepada wanita pujaannya setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Ada yang ingin aku sampaikan padamu, kata Mako Hidup. Ada apa? Katakanlah. Madu Jaru menjawab, aku ingin pergi merantau cari bekal untuk masa depan kita. Setelah berhasil, aku akan segera melamarmu. Kau bersedia menunggu sampai aku pulang nanti, bukan? Madu Jaru tertegun, tetapi ia mengerti keinginan kekasihnya. Walau sempat bersedih dan seperti belum ikhlas, akhirnya ia mengizinkan sang kekasih pergi merantau. Jika kau sungguh-sungguh ingin pergi merantau, pergilah. Aku akan setia menunggu kembali. Tutur Madu Jaru. Mako Hiduru girang mendapat dari kekasihnya. Apalagi dia juga mendengar janji setia dari Madu Jaru yang menambah janjikan dalam hatinya. Aku juga berjanji akan segera kembali. Semoga Tuhan mengabulkan ikrar kita untuk bersama sehidup semati, ucap Mako Hiduru. Mako Hiduru pun menumpang sebuah kapal, lalu merantau ke negeri seberang. Tanpa terasa 1 tahun sudah ia pergi meninggalkan dusun, tempat di mana kedua orang tua dan kekasihnya tinggal. Madu Jaru sendiri sudah berharap-harap cemas nanti kedatangan sang kekasih. Suatu hari ketika duduk di dermaga, Madu Jaru melihat ada sebuah kabar berlaku. Ia pun meneliti semua penumpang kapal yang turun, berharap Mako Hiduru kekasihnya berada di antara mereka. Namun orang yang dicari-cari tidak juga tampak batang hidupnya. Akhirnya ia memberanikan diri mendekati kapal dan bertanya pada salah seorang awak kapal, "Maaf Tuan, apakah Tuan mengenal Mako Hiduru? Kalau tidak salah ingat, dia pernah menumpangi kapal ini untuk pergi merantau ke negeri seberang. Apakah Tuan pernah mendengar kabarnya?" "Oh, Mako Hiduru ya, aku mengenal pemuda tampan yang malang itu," jawab awak kapal itu. "Apa yang Tuan maksud dengan pemuda tampan yang malang? Apa yang terjadi dengannya?" Madu Jaru semakin panik dan penasaran. Ketika mendengar jawaban dari awak kapal tersebut, awak kapal tersebut mengatakan bahwa Mako Hiduru telah meninggal dunia di perantauan. Penyebabnya adalah kecelakaan saat ia sedang bekerja. Madu Jaru mendengar kabar itu lantas lemas dan tak berdaya. Hilang sudah harapan dan impiannya untuk bersanding dengan kekasih hatinya. Dalam kondisi sedih dan kalut, Madu Jaru berjalan segolongan pulang kembali ke rumahnya. Akan tetapi sebelum itu dia menenangkan hati terlebih dahulu dan duduk di bebatuan di bawah pohon beringin untuk menatapi nasibnya.
Maju Jarum menangis selama 3 hari 3 malam lantaran ditinggal pergi kekasih hatinya untuk selamanya. Air matanya mengalir deras dan lama-kelamaan mengenang hingga menggulangkan bebatuan tempatnya duduk. Maju Jarum pun ikut tenggelam dalam air mata kesedihannya yang mengenang, lalu ia tinggal juga. Tak beberapa lama di tempat itu terbentuk sebuah telaga kecil dengan yang airnya sebening air mata dan berwarna kebiruan seperti langit. Beberapa hari sesudah kejadian tersebut, melintaslah seorang penduduk hendak mencari kayu bakar. Betapa terkejutnya ia setelah melihat telaga kecil dengan air sangat jernih ada di sana. Padahal sebelumnya tidak ada. Mendapati telaga yang tiba-tiba muncul, penduduk sempat mendapati telaga yang tiba-tiba muncul, penduduk sempat menyangkal hal itu berhubungan dengan nasib buruk yang mungkin bakal mereka alami. Pak, apakah jangan-jangan ini bukan sesuatu yang buruk akan terjadi di kampung kita? Tanya salah seorang warga kepada tetua adat. Tak mau warganya berpikir hal buruk, tetua adat dan beberapa orang kampung kembali ke dusun. Mereka mengumpulkan